Ya baik teman-teman semua, sudah di pukul 20 lebih 40 menit ya, waktu Indonesia bagian tengah. Alhamdulillah sudah satu persatu peserta untuk ngebuku edisi 02 ini bergabung ya. Jadi silahkan disebar link Zoom-nya ke siapa saja yang sekiranya membutuhkan atau sekiranya punya waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Silahkan ya, panitia mengizinkan untuk menyebarkan link Zoom-nya sehingga acara ini bisa tersebar luas dan semakin banyak yang bisa mendapatkan kebermanfaatan. Baik teman-teman semua, peserta Ngebuku 02, insya Allah kita akan segera buka Ngebuku kita untuk edisi 02. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah karena berkat rahmatnya di malam hari ini. Senang sekali saya Adi Wijaya, host Anda yang akan menemani kurang lebih 2 jam ke depan untuk membahas satu buku dari Ustadz Kusnadi Ar-Rosi, yaitu buku Salvation. Dan terima kasih sekali lagi sudah datang, sudah bergabung di sini. Dan mungkin boleh ya teman-teman yang sudah gabung di sini di kolom chat mungkin asal daerahnya dari mana. Ya, misalnya kayak saya ya, Adi dari Makassar ya. Silakan teman-teman yang lain ya. Kita ingin tahu dari mana saja sahabat-sahabat semua yang bergabung di sini sehingga kita bisa lebih ya paling tidak tahu ya tempatnya di mana. Baik, insya Allah kita akan seperti biasa. Ini adalah edisi Ngebuku 02, artinya ada edisi Ngebuku 01 yang sudah kita siarkan hari Ahad ya, kalau saya tidak salah kemarin, yaitu edisi Ngebuku 01. Untuk teman-teman yang tidak sempat mengikuti edisi Ngebuku 01, bisa buka di channel YouTube-nya Kerangka Network. Di sana ada Ngebuku 01. Kemarin kita bahas tentang buku dari Ustadz Laude Munafar yang judulnya Apa Salahku Sayang. Buku itu dibahas karena dikaitkan dengan satu peristiwa yang sekarang lagi booming, yaitu pengajuan penurunan umur untuk nikah ya. Kemarin ada sempat heboh di Jawa Timur kalau saya tidak salah, sekitar 15.000 pelajar itu minta ditangguhkan usia nikahnya. Maksudnya minta diturunkan usia nikahnya. Ya, makanya kemarin kita cari-cari, oh kira-kira buku apa nih yang cocok untuk menyikapi fakta ini. Ternyata buku yang cocok adalah buku Apa Salahku Sayang karyanya Kak Laude Munafar. Silahkan buka di channelnya Kerangka Network, channel YouTube Kerangka Network ya. Di situ sudah ada kita upload rekaman edisi Ngebuku 01. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like dan di-subscribe Ngebuku 01-nya Kerangka Network. Oke. Dan insya Allah malam hari ini ya kita akan membahas satu tema. Kalau yang teman-teman lihat di poster yang beredar, kita akan bahas tema besarnya yaitu Al-Quran dihina, kita harus bagaimana. Sebagai seorang muslim kita harus bagaimana menyikapi Al-Quran yang dihina. Gitu. Al-Quran yang dibakar oleh si Paludan ya. Nah, tapi pembahasannya tidak sekedar kita bahas, kita mau kaitkan dengan salah satu buku yang pernah ditulis oleh Ustadz Kusnadi Ar-Rosi. Jadi kita bahas buku beliau yaitu Salvation yang kita nyambungkan, yang kita hubungkan dengan peristiwa yang sedang booming hari ini, yaitu pembakaran Al-Quran oleh salah satu politisi Swedia. Gitu ya teman-teman, jadi insya Allah kita bisa sama-sama menyimak nanti ya mungkin sekitar 30-45 menit Ustadz Kusnadi akan menjelaskan bukunya. Kemudian nanti saya persilahkan kepada teman-teman semua, silahkan yang mau bertanya bisa lewat kolom chat, bisa juga langsung kalau mau berinteraksi dengan kami berdua di sini boleh nanti bisa langsung live di ruang Zoom. Oke. Baik, saya sapa dulu pemateri kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah lama sekali kita tidak ketemu ya. Saya Iya, ketemu Ustadz Kusnadi kayaknya 11 tahun yang lalu ya.
2011 ya kayaknya ya. 2011, sekarang sudah 2022 ya. Sudah 2023 malah. 23 ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, saya dengan Ustadz Kus ya, ini punya kenangan tersendiri. Tempo hari kita pernah bersafar dari Jogja ke Malang tempo hari ya, dalam rangka untuk waktu itu masih bedah buku, belum ada online seperti ini, luar biasa. Jadi ini reuni saya dengan beliau ya. Ya, namanya meskipun tidak bertemu langsung, mudah-mudahan kerinduan ini bisa terobati sedikit. Ya, jadi teman-teman semua, insya Allah beliau akan membedah bukunya sendiri. Jadi kalau istilah apa ya, istilah kepolisian ini sumbernya langsung di narasumbernya ya, sumber A1 valid nih ya. Kalau periwayatan hadis ya Ustadz Kus ini langsung ke ini ya langsung ke Rasulullah ya, jadi langsung ke si pembuat bukunya. Jadi kita ini orang pertama yang langsung menerima informasi dari beliau. Jadi insya Allah periwayatannya sahih dalam tanda kutip. Oke, jadi insya Allah kita akan bahas buku beliau. Ini terbitnya sudah lama, tapi insya Allah tetap relate dengan konteks kita yang ada sekarang. Bukunya berjudul Salvation. Salvation itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kurang lebih penyelamat ya. Salvation, mendekap kebenaran, menjejak jalan keselamatan. Untuk teman-teman yang Ustadz Kusnadi masih punya stoknya enggak bukunya? Stoknya tinggal satu, stok langka ini. Ya, jadi ini bukunya teman-teman sudah jadi buku antik. Tapi kemarin tim kreatif Kerangka Network sempat cari di toko Orange di Shopee, ternyata ada ya, dan masih ada di Alhamdulillah. ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari di toko online. Kemarin tim kami sudah mencoba tracing, ternyata masih ada. Kalau di Ustadz Kusnadi sendiri berarti tinggal satu ya, tinggal koleksi pribadi. Ini buku beliau yang pertama ya, Ustadz Kus ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, ini buku beliau yang pertama, isinya mantap, terutama buat teman-teman yang suka mikir ya, para pemikir-pemikir. Ini buku yang insya Allah bisa menjadi asupan referensi buat kita. Baik, Ustadz Kusnadi, jadi apa namanya, ngebuku kita ini formatnya talkshow, jadi santai saja ya, bukan format seminar. Jadi kita kata anak muda TikTokan ya, jadi kita tanya jawab biasa, santai saja. Saya itu paling senang ya Ustadz Kus kalau bahas buku itu, saya pengen dapat informasi yang tidak ada di buku itu. Salah satunya adalah informasi tentang apa namanya, tentang proses kreatif dari Salvation ini. Dan saya yakin di dalam buku itu pasti enggak ada ini ya, enggak ada penjelasan tentang proses kreatifnya. Salvation ini terbit tahun berapa, Ustadz Kus? Tahun 2013. 2013 ya terbitnya. Iya. Yang kenapa Salvation ini mesti ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Kalau pertanyaannya kenapa buku Salvation ini ada, mungkin kalau mendengar kata Salvation ini kan orang terbayang dengan konsep salvation dari Nasrani, mungkin barangkali begitu ya. Memang Ustadz Kus, kalau kita cari di Google itu, coba teman-teman masukkan kata salvation di Google itu yang ya keluar muncul ya gambar-gambar gitu. Iya, nggak keluar bukunya ya. Ya sebenarnya ini buku ini menjelaskan beberapa tema ya. Tema sebenarnya lebih dekat ke berkaitan dengan akidah ya. Berkaitan dengan akidah. Nah, meskipun nanti ini ada beberapa hal yang kita yang kita bahas yang itu mungkin belum pernah disinggung di dalam kitab-kitab akidah ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya buku ini ditulis ya berangkat dari hasil diskusi, mungkin terinspirasi dari diskusi dengan kawan-kawan. Selama di kampus dulu, kita cukup lama berinteraksi dengan kawan-kawan dari aktivis sosialis, ya. Kemudian juga dengan kawan-kawan dari aktivis sekuler barangkali. Nah, di situ kita mendapatkan ada
pertanyaan-pertanyaan yang itu selalu mereka sampaikan berulang kali. Berulang kali. Yang itu perlu kita jawab. Ya. Di pertanyaan berulang yang perlu kita jawab. Kalau mungkin kita jawab dengan ketemu tatap muka mungkin tidak efektif. Ya. Mungkin hanya didengar atau difahami oleh orang yang ketemu langsung. Ya, karena itu kemudian kita coba untuk tuliskan dalam satu karya agar jawaban-jawaban kita itu bisa dinikmati bukan hanya oleh kawan-kawan yang sering berinteraksi dengan kita, tapi juga dengan kawan-kawan yang lain. Apalagi kan di masa itu mungkin sosial media tidak seperti sekarang kan. Jadi belum ada TikTok ya barangkali ya, tahun 2013 ya. Dan apalagi kawan-kawan juga masih banyak yang buat komunitas menulis. Jadi kita rasa bahwa menulis itu merupakan wasilah ya atau kemudian sarana untuk menyampaikan pemikiran itu. Ya, jadi berarti ini latar belakang dari diskusinya Ustadz Kusnadi dengan teman-teman, kalau bahasa di kampus teman-teman kiri ya. Iya. Ya. Yang kira-kira dari diskusi itu Ustadz Kusnadi yang berkesan dan terekam di dalam buku ini apa? Pertanyaan apa yang berusaha Ustadz Kusnadi jawab lewat Salvation ini, dan menurut itu salah satu yang paling Ustadz Kusnadi paling, ya itu pertanyaan paling berkesan lah. Ya, di buku ini ada satu tema atau satu bab ya, itu kita membahas tentang sekulerisme. Jadi kan kenapa pertanyaan kenapa dunia muslim itu bisa jadi sekuler? Kan ini pertanyaan yang terus berulang kan, kenapa kok bisa jadi sekuler? Itu penyebabnya apa? Dan kenapa sebagian orang itu mereka begitu ngotot ya untuk mensekulerkan dunia muslim atau mempropagandakan sekulerisme itu sendiri. Padahal latar belakang munculnya sekulerisme di Barat itu tidak pernah terjadi di dunia muslim. Kalau bisa kita ringkas ya, kenapa sekulerisme itu muncul di Barat katakanlah, itu karena mereka trauma terhadap agama. Jadi agama yang selama ini mereka yakini itu tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, problem itu kan nggak pernah terjadi di dunia muslim. Nah, kita itu nggak pernah bermasalah dengan agama. Kalau orang Barat itu mereka bermasalah dengan agama, ya apalagi kemudian banyak konsep teologi di dalam agama mereka itu yang ternyata bertentangan dengan temuan sains, misalnya kan. Banyaknya ilmuwan yang kemudian akhirnya harus berakhir hidupnya itu di tiang gantungan. Kenapa? Karena mereka melontarkan pendapat atau hasil temuan mereka itu yang bertentangan dengan doktrin gereja. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah win-win solution. Jadi bagaimana caranya agar agamawan itu mereka tetap eksis, kemudian para intelektual itu juga mereka tetap bisa bebas untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Nah, jalan tengahnya adalah sekulerisme. Nah, sementara kita kan nggak pernah mengalami problem itu. Di dunia muslim itu nggak pernah kita bermasalah dengan agama. Justru agama inilah yang membangkitkan kita ya, kaum muslimin itu ke puncak peradaban sebagaimana yang kita lihat di masa Abbasiyah ya. Di masa Harun ar-Rasyid misalnya kan. Adanya Baitul Hikmah dengan perpustakaan yang luar biasa sampai jutaan buku ya. Itu kan karya kaum muslimin yang mereka bisa sampai kepada puncak atau posisi itu karena mereka membawa agama mereka, karena agama ini, bukan karena meninggalkan agama. Jadi kalau Barat itu mereka maju dalam tanda kutip ya, peradaban materinya itu karena mereka meninggalkan agama, sementara Muslim itu maju justru karena mereka membawa agamanya. Nah, jadi kalau misalnya hari ini ada orang yang teriak-teriak atau kemudian mereka mempropagandakan sekulerisme, itu berarti mereka mundur ke belakang ya, mengajak untuk meninggalkan agama, padahal itulah yang menjadikan kita itu sampai kepada puncak peradaban. Nah, itu pertanyaan berulang ya, selalu menjadi topik diskusi ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kiri misalnya kan. Dari situlah kemudian saya mencoba untuk menjawab itu dalam bentuk tulisan. Nah, salah satunya adalah di bab sekulerisme itu. Dan penulisannya sebenarnya nggak lama ya. Ini buku ini kan ringkas sekali nih. Ini buku
ukurannya kecil sebenarnya, hanya sekitar 180-an halaman ya. Yang saya nulisnya hanya 2 bulan ya, saat itu 2 bulan. Tapi karena sudah mengumpulkan banyak referensi, jadi tinggal menuliskan aja. Ya. Kalau alur pembahasannya sendiri, ini bisa dikenalkan sama teman-teman ngebuku nih, Ustadz Gus. Itu seperti apa alur pembahasan di dalam buku Salvation itu? Ya, di bagian pertama, ini saya membahas berkaitan dengan akidah ya. Bagaimana kita membangun akidah. Ya, akidah itu kan tidak bisa dia itu hanya sekedar dogma. Kalau dogma itu kan sesuatu yang dibangun bukan karena proses berpikir. Ya. Ini sebenarnya sedikit menyinggung proses membangun keimanan oleh penganut agama Nasrani misalnya kan, yang mereka justru agamanya atau konsep teologisnya itu sangat dogmatis. Nah, sementara kita kan tidak begitu. Semua pemikiran atau konsep dalam akidah ini dibangun di atas pemikiran rasional. Tentu pemikiran rasional yang dimaksud di sini adalah objek pembahasannya itu sesuatu yang memang bisa dijangkau oleh akal. Ya, seperti misalnya ketika kita bertanya apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini kan pembahasan yang akal itu bisa menjangkau. Karenanya kemudian kesimpulan atas jawaban itu mesti dibangun melalui proses berpikir yang rasional. Ya. Nah, di sini juga mengkritik ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak apakah Tuhan ada itu sebenarnya bukan pertanyaan yang tabu ya dalam Islam. Iya, itu pertanyaan yang sebenarnya ya sesuatu yang wajar, itu sifatnya apa? Naluriah kan? Sesuatu yang fitrah kan? Kalau ada manusia yang bertanya apakah Tuhan itu ada? Atau misalnya dia muslim, ya, katakanlah orang tuanya muslim. Tiba-tiba dia bertanya apakah Tuhan itu ada? Nah, itu jangan dicela dulu. Ya, orang yang semacam itu justru diajak berpikir dia dengan cara berpikir rasional itu. Ya, agar dia kuat keimanannya. Meskipun kita nggak perlu mengajak orang untuk keluar dulu dari Islam. Nah, itu kan berbahaya kan, ngajak dia murtad dulu untuk melihat Islam dari luar, itu nggak perlu. Ya, biarkan dia dengan status kemuslimannya, tetapi cara berpikirnya itulah yang kita arahkan dia, sehingga kesimpulan dia bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada, itu benar-benar dibangun di atas pemikiran yang kuat, yang rasional itu tadi, sehingga dia tidak akan mudah untuk goyang. Seperti itu. Kang seandainya di sini ya, seandainya ada katakanlah ada anak kiri, yang kiri tulen ya, bukan kiri religius ya, kiri yang betul-betul tulen kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kira-kira secara rasional, Ustadz Gus, bagaimana cara kita meyakinkan kepada dia bahwa Tuhan itu sebenarnya ada? Kalau kita balik bertanya ya kepada mereka, kira-kira HP, semua orang kan pasti punya HP ya. HP yang dia punya itu, kalau kita katakan ini HP, ini nggak pernah ada yang membuat. Ini HP ada dengan sendirinya. Ya. Pasti dia akan menolak, begitu kan? Nggak mungkin. Saya kan belinya di toko. Nah, toko itu kan ngambilnya dari pabrik. Itu pasti ada yang membuat. Nggak mungkin HP ini ada dengan sendirinya. Nah, jadi kalau HP yang barang sederhana semacam ini, logika kita itu pasti mengatakan bahwa ini ada yang membuat. Kenapa kemudian kita yang makhluk yang sempurna ini, alam semesta yang begitu luar biasa penciptaannya itu, kita bisa mengatakan bahwa dia tidak ada yang menciptakan. Itu kan sesuatu yang mustahil ya. Ibarat kita mengatakan ini kalau ada gedung besar yang tinggi, yang begitu megah, desainnya luar biasa, kemudian kita mengatakan ini gedung tidak ada yang membuat, tidak ada yang mendesain, dia ada dengan sendirinya. Itu semua orang berakal pasti akan menolak itu. Nah, jadi logika semacam itu yang kemudian kita balikkan ya. Jadi mereka pasti akan mengatakan bahwa nggak mungkin ya alam semesta ini ada dengan sendirinya, padahal kita tahu bahwa penciptaan alam semesta itu luar biasa kan. Gitu. Ya. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya, Ustadz Gus ya, untuk bisa meyakinkan mereka dengan bahkan ini tanpa Al-Quran ya, bahkan hanya menyentil pemikiran mereka untuk bisa membuktikan Tuhan itu ada. Mungkin kalau kita balik juga, coba buktikan bahwa Tuhan tidak ada, mungkin akan bingung juga, Ustadz Gus ya. Iya betul. Ya, dan itu dibahas di Salvation. Ya, itu dibahas di kitab ini. Bahkan kita mengkritik pemikiran Karl Marx. Ya, jadi di bagian pertama tentang akidah itu bagaimana membangun keimanan yang rasional.
itu ada satu subbab itu mengkritik cara berpikir ya, atau pemikiran Karl Marx ya, yang materialis itu ya. Di filsafat materialisme kita kritik di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ada di sini, dan kita coba untuk menjawab dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Ya, dan Ustadz ini kita kan agak aneh gitu ya. Kenapa ya orang-orang sekuler, kemudian termasuk orang-orang sosialis itu begitu benci dengan agama? Seolah-olah agama itu hal yang mengganggu atau menghalangi kemajuan sebuah peradaban. Bahkan Karl Marx sendiri kan yang mengatakan bahwa agama itu candu. Iya. Kenapa mereka begitu antipati dengan agama? Iya. Kalau saya melihatnya, mereka ini atau Karl Marx sendiri ya yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu karena pertama salah paham terhadap agama. Kemudian mereka melihat realitas fakta agama yang memang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi Karl Marx ini kan hidupnya di Eropa, Jerman ya kalau nggak salah ya. Jerman ya. Di Jerman. Dan di Eropa ya kita tahu bahwa agama yang dominan di Eropa itu adalah Kristen ya, Nasrani. Nah, mereka melihat bahwasanya agama itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rasional. Ketika mereka mempertanyakan ya secara kritis ya konsep teologis ya dari Nasrani itu sendiri, para pemuka agama itu tidak bisa memberikan jawaban yang rasional. Kenapa kemudian Tuhan itu tiga? Kenapa munculnya konsep Trinitas dan seterusnya? Nah, itu tidak bisa dijawab secara memuaskan. Yang kedua, mereka membayangkan bahwa agama itu hanya bicara soal metafisika, di sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib. Bicara tentang neraka begitu ya. Bicara tentang malaikat, bicara tentang jin ya. Jadi mereka anggap sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau dengan akal, itu mereka anggap sebagai mitos. Nah, orang yang banyak bicara tentang mitos, itu kata mereka nggak produktif. Itu nggak rasional, nggak produktif kan. Sementara yang dihadapi sehari-hari itu adalah banyak problem sosial yang itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajarkan apa yang mereka sebut sebagai mitos itu. Apalagi Karl Marx kan dia menghadapi problem kesenjangan yang diciptakan oleh kapitalisme kan. Problemnya para buruh segala macam. Nah, ini problem sosial yang harus dijawab, sementara agama dalam kacamata mereka itu kan hanya bicara soal mitos, nggak mungkin bisa menjawab ini. Pemuka agama juga mereka sibuk dengan hal-hal yang gaib tadi, perkara-perkara yang gaib dan tidak bisa menyelesaikan problem sosial masyarakat. Nah, akhirnya mereka menganggap bahwa agama itu canggih. Ya, bahkan lebih dari itu, mereka sampai tahap membenci agama begitu. Berarti memang kebencian itu muncul karena objek agama yang dijadikan objek kajiannya tempo hari adalah Nasrani. Iya, ya. Betul. Seandainya Islam mungkin akan berkesimpulan beda mungkin ya Ustadz Gus. Iya, ini mungkin bisa jadi Karl Marx ini nggak pernah berjumpa ya, wallahu alam ya, tidak pernah berjumpa dengan aktivis-aktivis Muslim ya. Iya. Dan ini ada yang menarik di sinopsis bukunya Ustadz Kusnadi, Salvation ini ya. Saya bacakan ya teman-teman. Nanti teman-teman yang mau bertanya, yang mau chat boleh, silahkan. Sekarang saya sudah buka untuk tanya jawabnya ya. Silahkan yang mau chat, untuk yang chat ya, untuk yang mau interaksi langsung nanti sebentar akan saya persilahkan. Ini ada quote menarik dari bukunya Ustadz Kusnadi di dalam buku Salvation ini. Quote-nya kurang lebih gini. Namun yakin kepada pencipta saja tidak cukup. Kita perlu risalah agar tahu bagaimana beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi keimanan. Pada titik itulah kita butuh kitab suci yang otentik dan bebas dari pembajakan manusia. Pembajakan dalam tanda kutip. Dan itulah Al-Quran. Nah, kita mulai masuk ke ini nih, Ustadz Gus. Sudah mulai masuk ke Al-Quran. Bisa Ustadz Kus elaborasi satu quote yang saya cuplik dari buku Ustadz Kus Salvation tadi tentang keimanan Allah saja ternyata tidak cukup tanpa adanya kitab anti pembajakan manusia yaitu Al-Quran. Ya, kalau di bagian awal itu kan membuktikan ya, bagaimana membuktikan bahwa Allah itu maujud. Jadi kalau kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada dan siapa Tuhan itu ada dan siapa itu Tuhan,
Kemudian terjawab bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya. Bagaimana sementara naluri kita ini kan menuntut pengkultusan, ya, pengkultusan Tuhan itu sendiri. Kemudian menuntut untuk beribadah. Nah, beribadah itu kan tidak mungkin manusia itu dia merangkai ibadahnya sendiri sebagaimana yang dimaui oleh Tuhan itu sendiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Mau menyembah Tuhan, bagaimana caranya? Nah, itu nggak mungkin caranya itu kita sendiri yang membuat. Karena yang paling tahu bagaimana cara menyembah Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Allah lah yang harus memberitahu, menginformasikan kepada kita ya bagaimana cara menyembah dirinya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan bahwa untuk apa hidup di dunia dan seterusnya, nah, itu kan butuh jawaban, begitu kan? Butuh jawaban. Nah, jawaban itu mesti datang dari wahyu. Nah, wahyu kita tahu dari mana bahwa ini wahyu. Disinilah kemudian kita perlu membuktikan bahwa Al-Quran itu dia bukanlah karangan manusia, tidak ditulis oleh Rasul, tidak ditulis oleh para pemuka agama, ya, dan seterusnya. Karenanya di bab yang kedua, ya, di bab yang kedua mendekat kebenaran Al-Quran, itu saya coba untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang bisa dibuktikan bahwa dia adalah wahyu, bukan karangan manusia. Nah, dia adalah wahyu. Dan dia bertahan sebagai wahyu, ya, begitu ya, bertahan sebagai wahyu sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Itu kenapa? Karena dia diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir itu berarti dia disampaikan oleh orang banyak, ya, tanpa adanya pemalsuan. Pemalsuan yang dimaksud di sini sebagaimana yang terjadi pada kitab agama Nasrani misalnya, pada Injil, ya. Nah, Injil itu atau Bible itu kan sudah mengalami apa yang kita sebut dengan tahrif. Nah, tahrif itu sudah ada perubahan, bahwa Injil atau Bible itu ditulis jauh setelah wafatnya Nabi Isa atau setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya. Itu ditulis oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Ya. Nah, disitulah kemudian rawan terjadinya pembajakan, ya. Apalagi di tahun 313, ya, kalau tidak salah 313 Masehi, ya, terjadi konsili Nikea. Itu kan para pemuka agama itu mereka sepakat untuk memasukkan satu konsep yang dulu tidak pernah ditemui di dalam Injil yang lebih lama, yaitu konsep Trinitas itu. Nah, itu kan baru itu. Berarti 313, ya, 300 berapa ratus tahun itu setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ada penyusupan-penyusupan, ya. Jadi akidah itu bisa dimasukkan belakangan ke dalam kitab suci. Nanti siapa yang menjaga itu? Nggak ada yang menjaga. Nah, sementara Al-Quran ini nggak bisa. Tidak bisa disusupi dengan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena yang menjaga Al-Quran ini bukan 1-2 orang, tetapi banyak. Yang menghafal Al-Quran ini kan bukan hanya 1-2 sahabat, tapi ribuan sahabat. Kemudian ribuan sahabat juga menyampaikan kepada orang di bawahnya, generasi di bawahnya. Yang menghafalnya, yang menjaganya itu juga ribuan. Sampai ke masa kita itu. Ya, karenanya kalau ada pemalsuan Al-Quran itu langsung ketahuan, oh ini bukan bagian dari Al-Quran. Ini ayat palsu, begitu ya. Dan seterusnya. Apalagi kemudian Al-Quran itu dia mukjizat dari segi bahasa. Kalau ada bahasa yang dia bukan bahasa Quran, itu para ahli bahasa langsung bisa mendeteksi, oh ini bukan bagian dari Al-Quran. Maka dia bisa dieliminir dari Al-Quran. Nggak mungkin Al-Quran bahasanya seperti ini. Sekalipun yang masuk itu juga bahasa Arab. Nah, ini yang disebut tadi, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang dia terjaga anti pembajakan, tidak pernah mengalami tahrif, ya, dari sejak diwahyukan sampai kemudian nanti hari kiamat. Oke, Ustadz, kalau kita lihat setiap kitab, mau Al-Quran atau kitab agama lain, kan pasti punya klaim masing-masing, ya, punya klaim kebenaran masing-masing. Pasti Injil mengklaim dirinya benar. Kemudian ya kitab-kitab agama lain juga mengklaim dirinya benar. Termasuk Al-Quran juga mengklaim bahwa dirinya yang benar dan yang lain salah. Secara rasional, secara logis, bagaimana membuktikan kalau klaimnya Al-Quran itu memang bisa kita terima, Ustadz? Iya. Orang mengklaim itu boleh saja, ya, siapa saja boleh mengklaim, ya. Tapi silakan membuktikan, ya. Kita perlu bukti. Nah, Al-Quran itu sudah memberikan bukti. Yang mau kita buktikan apa?
apakah benar bahwa kitab suci ini adalah wahyu, kan begitu? Apakah Injil itu yang ada sekarang, ya Bible yang ada sekarang itu wahyu? Ya, apakah Taurat misalnya, kalau masih ada Taurat sekarang, katakanlah ketemu dengan naskah Taurat, apakah Taurat itu yang sekarang ditemukan yang ada itu wahyu? Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu adalah wahyu? Apakah dia kalamullah atau tidak? Nah, apa yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu kalamullah? Yang bisa membuktikan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bahasa Arab, ya, atau bahasa Al-Quran, ya, itu bahasa yang tidak mampu dibuat oleh orang Arab sekalipun. Jadi dulu ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu, itu kan yang mendengar, salah satu yang mendengar wahyu itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Di Al-Walid bin Mughirah itu kan salah satu diplomat, ya, seorang diplomat. Jadi kalau orang Quraisy itu mereka melakukan diplomasi dengan kabilah yang lain atau dengan bangsa lain, itu ya salah satu yang diutus adalah Al-Walid bin Mughirah, karena dia punya kemampuan bahasa yang sangat fasih. Ya, dianggap sebagai satu di antara para penyair Arab. Ketika dia berjumpa dengan Rasul, ya, meminta Rasul untuk menghentikan dakwahnya, kemudian Rasul menyampaikan beberapa ayat. Setelah dia mendengarkan Rasul menyampaikan ayat, ya, Al-Walid bin Mughirah itu dia langsung mengatakan bahwa ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan manusia. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasul itu kan bahasa Arab, ya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Mereka lah pemilik bahasa. Nah, pemilik bahasanya sendiri itu bisa mengatakan bahwa Al-Quran bukan bahasa manusia. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalau bukan bahasa manusia, berarti kan kalamullah. Gak mungkin kita mengatakan ini bahasa hewan. Ini pasti kalamullah. Dan Al-Quran kan juga menantang, kan begitu. Kalau kalian ragu, artinya kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini bukan wahyu, kan, datangkan satu surah yang sama dengannya. Datangkan satu surah. Dan tidak ada satupun orang yang mereka meragukan Al-Quran itu yang mampu untuk mendatangkan satu surah. Fa'tu bisuratim min mithli. Datangkan satu surah yang semisal, ya. Al-Quran itu kan nggak pernah memberikan tantangan untuk mendatangkan satu surah yang lebih baik daripada Al-Quran, karena itu tantangan yang mustahil. Fa'tu bisuratim min mithli. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian ajak semua syuhada, ya, penolong-penolong kalian selain daripada Allah. Ajak dari kalangan manusia, dari kalangan jin, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi Al-Quran bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia adalah wahyu, tapi juga menantang siapa saja yang ragu terhadap klaim ini, ya, maka datangkan yang serupa dengan ini. Nah, ternyata tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu. Bahkan mereka sendiri mengaku, ya, bahwa Al-Quran ini adalah wahyu. Nah, ini sisi ijaznya Quran, ya. Jadi mukjizatnya Al-Quran untuk membuktikan bahwa ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat itu adalah bukti, bayyinah, ya. Dan bukti itu bisa dilihat oleh orang di zaman Nabi, di zaman kita, bahkan nanti di akhir zaman juga sama. Di Al-Quran itu masih bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi kalau masih ada yang ragu bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, silahkan buktikan. Silahkan datangkan yang sama dengan itu. Nah, sementara kalau katakanlah Injil, ya, Injil justru tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah kalamnya kalamullah. Injil yang ada sekarang, ya, itu nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Kan ternyata 4 Injil yang ditulis itu, ya, itu ternyata ditulis jaraknya 100 tahun, 60 atau 100 tahun setelah Yesus atau kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Jadi baru ditulis itu setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Sementara Al-Quran itu memang kan disampaikan secara lisan, ya. Nabi menyampaikan secara lisan kepada para sahabat. Nah, sahabat itu langsung menulis. Nabi itu, ini di buku ini juga saya sebutkan, Nabi itu punya 60 orang pencatat wahyu. 60 orang. Jadi setiap kali ada ayat yang turun, maka Rasul akan memanggil para pencatat wahyu, termasuk diantaranya adalah Zaid bin Thabit,
untuk menuliskan ayat yang turun pada saat itu. Kemudian setelah ditulis, diperlihatkan di hadapan Rasul. Ya Rasul, apakah benar nih tulisannya seperti ini? Nah, Rasul membenarkan. Nah, jadi kumpulan-kumpulan tulisan Al-Quran yang telah diverifikasi di hadapan Rasul itulah yang dikumpulkan lagi di masa Sayyidina Abu Bakar. Jadilah mushaf Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nanti dikodifikasi ulang, kan, ditulis ulang di zaman Sayyidina Utsman berdasarkan mushafnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi nggak ada pembajakan di situ. Nggak ada sisipan-sisipan lain yang itu bukan bagian dari Al-Quran. Nah, bahkan tidak ada komentar para sahabat di situ. Nah itu, jadi Al-Quran itu turun di zaman Rasul, dihafal oleh para sahabat, ditulis juga di zaman Rasul. Kalau Injil tidak ditulis di zaman Nabi Isa. Jadi kalau satu-satunya, kalau Syekh Mustafa Al-Azami itu beliau mengatakan di dalam bukunya The History of Quranic Text, itu juga saya kutip di sini, beliau mengatakan bahwa ada dulu Injil yang ditulis lebih awal, ya, yang mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa dia bebas dari pembajakan, yaitu Injil Yesus atau Injil Q namanya. Tapi itu sudah nggak bisa ditemukan sekarang. Di mana itu nggak bisa ditemukan. Catatannya atau kemudian manuskripnya itu sudah tidak bisa ditemukan. Nah, justru yang beredar sekarang adalah naskah-naskah yang justru kemudian adanya sisipan-sisipan yang bukan berasal dari wahyu itu sendiri. Nah, itu. Baik, jadi begitu ya teman-teman, salah satu yang bisa kita ambil dari buku Salvation ini ketika menjelaskan tentang Quran, bahwa Quran sampai hari ini dari dulu sudah menantang untuk orang membuat semisal Al-Quran, tapi sampai hari ini tantangan itu belum terjawab. Jadi kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu, penantang-penantang Quran itu harusnya jelek, tidak bisa, speechless, tidak bisa berkata apa-apa, karena Quran sudah memberikan tantangan untuk membuat yang sejenis, dan sampai hari ini tidak ada orang yang bisa membuat sejenis dengan Quran. Jadi tidak ada jalan lain kecuali percaya bahwa Quran itu benar-benar sebagai kalamullah. Nah, Ustadz Kus, kita baru-baru dikejutkan ya tentang ulah dari Rasmus Paludan, seorang politisi dari Swedia yang berani-beraninya untuk membakar Quran. Jadi Islam itu dihina bukan lagi cuma sekedar ajarannya, tapi sudah berani untuk menyentuh simbol yang sangat vital di dalam Islam, yaitu Al-Quran. Bagaimana Ustadz Kusnadi melihat kejadian kemarin? Kenapa sih ada orang yang bisa sampai sebenci itu dengan Al-Quran? Iya, jadi Rasmus Paludan ini kan bukan hanya sekali ya dia membakar Al-Quran, tapi beritanya sudah berkali-kali ya. Bahkan kemarin katanya kali kelima. Ya, kali kelima ya. Bahkan dia berencana setiap hari Jumat dia akan bakar Al-Quran gitu ya. Betul. Jadi ini memang ya orang gila ya. Ya, tidak ada orang yang berani untuk melakukan pelecehan terhadap simbol agama yang lain kecuali dia kurang akalnya. Jadi kenapa terjadi ya di Barat itu pelecehan terhadap simbol agama itu berulang kali ya. Pelecehan terhadap Al-Quran, pembakaran terhadap Al-Quran, kemudian pelecehan terhadap kehormatan muslimah ya. Ada di India misalnya nggak boleh pakai jilbab. Dulu di Prancis juga begitu ya, larangan untuk memakai niqab ya. Kemudian juga penghinaan kepada Nabi SAW. Ini akibat dari apa yang kita sebut dengan relativisme di dalam agama ya. Dulu kalau Nietzsche itu pernah mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati ya. Itu kan ungkapan bahwasanya agama itu sudah nggak berperan lagi di dalam kehidupan ya. Kalau dulu itu masyarakat Barat itu masih teosentris ya, agama itu masih menjadi pusat. Sekarang itu setelah sekularisasi di Barat itu, teosentris itu bergeser ke antroposentris. Jadi manusia itu sekarang yang jadi pusat, bukan lagi agama. Jadi orang sekarang lebih percaya kepada akalnya daripada kepada agama. Kemudian mereka sudah tidak percaya lagi adanya kebenaran mutlak. Yang ada adalah relativisme. Semua orang itu bisa bebas berpendapat, ya, bebas melakukan apa saja. Kemudian
tindakan-tindakan semacam itu dilestarikan. Ya. Jadi orang bebas mencemooh atau kemudian menodai kehormatan agama lain itu atas nama relativisme, atas nama kebebasan berpendapat dan seterusnya. Nah, jadi di Barat itu hal semacam itu akan terus terjadi. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, pertumbuhan Muslim di Barat ya, di Eropa itu kan luar biasa kan, lebih cepat pertumbuhan Muslim dibandingkan dengan pertumbuhan agama lain. Bahkan banyak gereja-gereja itu yang beralih fungsi. Dulu masih dipakai untuk beribadah, akhirnya kemudian kosong, dijual, yang beli siapa? Muslim, jadi masjid. Dan itu di banyak negara seperti itu. Ya. Jadi pertumbuhan Muslim itu luar biasa. Dan ini juga menimbulkan kebencian tersendiri ya di kalangan penganut agama lain ya, melihat besarnya jumlah kaum muslimin yang ada di Eropa. Nah, jadi sentimen agama semacam ini luar biasa kuat di sana. Ya, ditambah lagi dengan Islamofobia, ya. Narasi Islamofobia itu kan luar biasa ya di Eropa, di Amerika ya. Jadi Islam itu digambarkan sedemikian rupa ya, sebagai sumber kekacauan ya, munculnya aksi terorisme itu juga karena Islam dan seterusnya. Nah, ini menimbulkan itu tadi Islamofobia ya, ketakutan terhadap Islam ya di benak orang-orang. Apalagi mereka yang tidak cukup mendapatkan informasi tentang Islam itu sendiri. Nah itu. Dan tindakan semacam ini akan terus terjadi karena kaum muslimin itu tidak punya kekuatan. Nah, salah satu sebab sekularisasi ya yang saya singgung juga di kitab di buku ini adalah hilangnya institusi kaum muslimin. Ya, hilangnya institusi kaum muslimin. Kita tahu dulu bahwa kekhilafahan itu pernah berjaya sampai kemudian runtuh tahun 1924 ya, naiknya Kemal Atatürk menggantikan khalifah sebelumnya yang kemudian dia merombak semuanya kan, meninggalkan semua hukum-hukum syariat. Turki yang awalnya itu menjadi pusat kekhilafahan itu berubah menjadi republik. Nah, itu akibat apa? Akibat sekularisasi. Nah, sekularisasi itu seperti yang disebutkan oleh Said Naqib Al-Atas, salah satu ciri sekularisme itu adalah desakralisasi politik. Desakralisasi politik itu adalah pemisahan agama dari politik. Dan itulah yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Ya. Jadi agama itu benar-benar dipisahkan. Ya. Bahkan dikriminalkan, kan begitu. Orang tidak boleh ngomong pakai bahasa Arab, azan tidak boleh lagi pakai bahasa Arab, harus dengan bahasa Turki, tidak boleh lagi pakai jilbab dan seterusnya. Jadi sangat ekstrim. Nah, ketika kemudian sekularisasi itu memisahkan agama dari politik, sehingga politik yang atau kemudian institusi politik yang ada di negeri Muslim sekarang adalah institusi politik yang dia tidak lagi berpijak kepada agama. Dia didirikan bukan untuk menjaga agama itu. Bukan untuk menjaga agama, tapi untuk menjaga kepentingan ideologinya. Bukan lagi menjaga agama. Kalau dulu kekhilafahan itu ketika ada rencana pementasan drama ya di Prancis ya oleh Voltaire itu, langsung keluar ultimatum kan begitu dari Sultan Abdul Majid kan, untuk menghentikan drama itu. Karena isinya adalah penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Itu baru di ultimatum. Kalau kemudian mereka tidak berhenti, maka Utsmani akan siap untuk mengirimkan militernya. Ya. Nah, ini negara yang dia memang didirikan untuk menjaga agama. Karena salah satu maqasid daripada syariah itu adalah hifdzuddin, menjaga kemuliaan agama. Nah, sekarang akibat sekularisasi itu, negara-negara yang ada di dunia Muslim sekarang adalah negara yang justru meninggalkan agama itu sendiri. Jadi agama tidak lagi terlindungi. Ada orang yang melecehkan agama, ya pemimpin Muslim kan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang mungkin cuek saja, ya nggak peduli ya, atau sekedar mengecam. Padahal mereka diberikan kekuasaan, ya seharusnya mereka bisa berbuat lebih baik atau lebih besar daripada sekedar mengecam saja. Punya kekuatan militer ya, kenapa kemudian tidak digunakan militer itu untuk menjaga agama ini. Nah, jadi itu salah satu akibat dari sekularisasi.
Baik, Ustadz Kus, kalau kita lihat ya, tapi sebelum saya bertanya lagi ke Ustadz Kusnadi, silakan buat para sahabat semua, teman-teman yang ikut digabung di Ngebuku edisi 2 atau yang baru bergabung mungkin. Sekarang kita bersama Ustadz Kusnadi, kita bahas tentang buku beliau yaitu Salvation yang kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang yaitu penistaan Al-Quran oleh Rasmus Paludan yang baru-baru ini. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Yang mau bertanya langsung kami silakan. Silakan raise hand on mic. Nanti langsung bisa berinteraksi dengan Ustadz Kusnadi. Ataupun kalau yang punya kendala sinyal dan sebagainya, yang tidak bisa on mic, bisa mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan ditanggapi langsung oleh Ustadz Kusnadi. Jadi silakan peserta Ngebuku edisi 02 ini yang mau bertanya, saya buka seluas-luasnya kesempatan, bisa interaksi langsung, bisa juga melalui kolom chat, nanti akan kita bahas bersama. Baik Ustadzku, sambil menunggu teman-teman yang lain nih yang mau bertanya, Paludan itu pasti ya ketika ingin membakar Quran itu pasti sudah punya hitung-hitungan, ya kan, sudah punya hitung-hitungan. Dan saya yakin ketika hitung-hitungannya misalnya, oh kalau saya bikin gini akan membahayakan saya, pasti dia takut untuk bakar Quran. Tapi toh dia bakar, artinya hitung-hitungannya Paludan ini dia tidak takut dengan kekuatan kaum muslimin. Padahal jumlah kita ya sekitar hampir 2 miliar ya. Kok bisa ada orang sekelas Paludan itu yang hitung-hitungannya, kalau saya bakar Quran ya pasti saya tidak apa-apa. Saya berani saja bakar Quran. Pasti hitung-hitungannya jatuh. Pasti saya akan tetap selamat, saya akan tetap aman-aman saja. Dan ya akhirnya dia berani. Cuman satu orang loh bisa menghinakan agama yang dianut oleh sekitar hampir 2 miliar penduduk dunia ini. Kira-kira ini gimana nih, Ustadz Gus, sampai seorang Paludan itu rasa takutnya itu sampai tidak ada sama kaum muslimin? Yang pertama, dia sudah punya dukungan ya. Jadi orang yang melakukan tindakan konyol ya kalau kita katakan ya, tindakan yang se ekstrim ini kan tidak mungkin kalau dia tidak punya dukungan di belakangnya ya. Dukungan secara politik dan lain-lain ya. Karena kalau dia melakukan tindakan ini secara individu tanpa ada yang mendukungnya, dia juga akan berpikir ribuan kali, begitu. Apalagi kalau kita lihat di saat dia melakukan demonstrasi ya, itu ada berapa polisi itu yang menjaga, yang menjaga keamanan ya dari aksinya itu, sehingga dia juga membakar itu tanpa ada yang berusaha untuk menghentikan itu. Artinya yang memberikan dukungan itu bukan hanya kelompok, tapi bisa jadi negara. Apalagi negara Barat itu akan berdiri di belakang Rasmus Paludan ya, yang kita tahu bahwa selama ini mereka lah yang menjadi di otak dibalik merebaknya Islamofobia itu ya. Jadi setiap tindakan yang itu bisa menyudutkan kaum muslimin itu pasti kemudian mereka akan berikan dukungan secara politik meskipun tidak terang-terangan gitu. Ya, karena dia juga tahu ya, yang kedua dia juga tahu bahwasanya tidak ada institusi kaum muslimin yang bisa menghentikan aksinya itu. Karena dia tahu berdasarkan pengalamannya, negara-negara muslim itu paling maksimal yang bisa mereka lakukan adalah mengecam. Ya. Hanya mengecam tindakan yang dilakukan ya. Dan ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh misalnya di majalah Charlie Hebdo dulu ya, ketika menghina Nabi Muhammad SAW, itu kan hanya sekedar kecaman saja. Jadi tidak ada tindakan yang itu bisa membuat mereka itu ketakutan atau kemudian merasa kapok untuk melakukan hal yang sama. Dulu kalau kita lihat bagaimana Sultan Abdul Majid itu memberikan ultimatum ya, akan mengerahkan pasukannya atau akan mengumumkan perang ya kalau kemudian mereka Perancis itu tidak menghentikan pergelaran dramanya itu kan sangat efektif karena setelah itu sudah tidak terjadi lagi apa yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu.
tidak terjadi lagi penghinaan ya terhadap simbol-simbol agama, penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada institusi yang menjaga itu. Nah, sementara Barat sekarang tahu ya, orang-orang seperti Rasmus itu dia tahu bahwasanya kaum muslimin itu sudah kehilangan penjaganya ya, secara politik ya. Ya, meskipun mereka itu jumlahnya banyak, ini seperti kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Karusa isail," ya seperti buih di lautan saja. Buih itu kan meskipun banyak kan orang tidak takut, kan tidak membahayakan. Banyak tapi tidak membahayakan. Nah, seperti itulah perumpamaan kaum muslimin hari ini, jumlah mereka itu hampir 2 miliar, tetapi itu tidak membahayakan. Kapan kemudian kaum muslimin itu bisa membahayakan? Ketika kemudian ada yang menjaga mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga kehormatan agama mereka. Nah, itu institusi politik. Saya kira ini nggak akan berhenti ya. Tindakan-tindakan semacam ini tidak akan berhenti kecuali kaum muslimin itu dia punya seorang khalifah yang akan menjaga kehormatan mereka, menjaga kehormatan agama mereka, kemuliaan mereka dan seterusnya. Ya, baik Ustadz, kalau kita fokus ke paludannya, itu pasti kedepannya akan muncul paludan-paludan yang lain. Kan terbukti kan yang dulu yang agak lama kasusnya itu Jellen Posten di Denmark ya kalau saya tidak salah. Kemudian muncul Charlie Hebdo di Prancis. Kita tidak tahu ke depan akan muncul apa lagi. Sama juga kalau kita fokus ke paludannya ini, pasti nanti ke depannya akan muncul paludan-paludan yang lain karena mereka tidak punya rasa takut lagi dengan kekuatan kaum muslimin. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaan tema kita nih, Satkus. Jadi kalau kita hari ini Al-Quran kita dihina, lalu kita sebagai muslim ini mau ngapain, Ustaz? Kita sebagai muslim ini apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kemungkaran ya. Apa yang kita lihat hari ini kemungkaran, dan kemungkaran itu tidak boleh didiamkan ya. Nabi itu sudah memberikan petunjuk ya, setiap seorang muslim itu dia melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya ya. Mengingkari dengan apa? Dengan kekuatan yang dia punya ya. Man ra'a minkum munkaran ya falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus cegah dengan tangannya. Dengan tangan itu bisa bil quwwah, dengan kekuatan ya, au bisultan atau dengan kekuasaan. Fa in lam yastati, kalau dia nggak mampu, fabilisanihi, maka dia mencegah dengan lisannya. Ya, hari ini kita nggak punya, kita sebagai individu atau kelompok misalnya tidak punya kekuatan, ya, maka cegah dengan lisan. Nah, cegah dengan lisan itu adalah ya mengecam, ya, kemudian mendorong ya pihak-pihak yang mereka itu punya otoritas untuk menghentikan kemungkaran itu, sehingga berhenti kemungkaran itu bisa dihilangkan. Kalau tidak mampu juga, fabilisanihi, kan begitu kata Nabi. Fa in lam yastati fabilisanihi, maka membenci dalam hati. Tapi membenci dalam hati itu wazalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Ya, karena tidak ada lagi level keimanan di bawah itu. Kalau ada orang yang melihat misalnya lihat pembakaran Al-Qur'an. Dia merasa biasa-biasa saja. Ya, merasa biasa saja. Jadi tidak merasa kehormatannya dinodai ya. Apalagi misalnya dengan mengatakan ya, Al-Qur'an itu meskipun dihina dia nggak akan menjadi hina. Nah, kan kita sering mendengar statement begitu ya. Di Allah itu meskipun dihina, Allah nggak akan jadi hina. Al-Quran itu meskipun dibakar, Al-Quran tidak jadi hina. Benar, ini ungkapan yang benar. Ya. Tetapi salah penempatannya. Yang dibutuhkan itu adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika melihat Al-Quran itu dihina, dibakar. Ya. Di Al-Quran memang tidak akan pernah jadi hina ketika dibakar. Diinjak-injak pun Al-Quran itu akan tetap tinggi. Tapi yang dituntut oleh Nabi itu adalah sikap kita ketika melihat kemungkaran itu. Nah, karenanya kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini ya, orang yang kemudian dia tidak punya pengingkaran di dalam hatinya, maka dia itu sama dengan pelakunya. Ya, sama dengan pelakunya itu, pelakunya mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan dosa. Ar-ridho bil maksiyah maksiyatun. Orang yang ridho terhadap kemaksiatan adalah pelaku sama seperti pelaku kemaksiatan. Jadi kaum muslimin yang melihat fenomena ini nggak boleh diam. Nah, setidaknya dia bersuara. Dia menunjukkan kemarahannya. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Ya, tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena persoalan kita itu besar. Ya, kenapa kemudian munculnya Rasmus Paludan, ya, kemudian munculnya orang-orang yang menodai agama, menyebarkan Islamofobia dan seterusnya. Ini kita harus sadari bahwasanya
kita ini sudah kehilangan, pertama kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan kemuliaan. Karena agama kita itu tidak mengatur kehidupan kita sekarang, ya, tidak mengatur kehidupan kita hari ini. Ya, kita korban sekulerisme. Ya, karenanya nggak boleh kita meninggalkan agama kita. Ya, kita sudah tahu bahwasanya yang menyebabkan kaum muslimin itu bangkit sehingga dia disegani, ya, oleh orang-orang kafir, ya, itu karena mereka bangkit bersama dengan agama, bukan dengan meninggalkan agama. Jadi kalau kita ingin bangkit sebagaimana pendahulu kita, ya, sebagaimana para sahabat, para tabi'in, sebagaimana kemudian para khalifah di zaman Abbasiyah misalnya, atau di zaman Utsmaniyah yang militernya itu sampai ditakuti oleh Eropa, ya. Sampai-sampai Eropa itu mengatakan nggak mungkin kita bisa mengalahkan Utsmani. Nah, ternyata kemudian mereka bisa juga mengalahkannya. Nah, itu kita bisa sampai kepada tahap itu ketika kita menjadikan agama ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Tidak kita pisahkan dari politik. Di politik itu ditopang oleh agama. Jadi agama tidak boleh dipisahkan dari politik. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali kan, ad-dinu was sultan tau'amani, agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Nggak bisa dipisahkan. Memisahkannya itu akan menyebabkan hancurnya satu aspek dan hilangnya aspek yang lain. Makanya beliau mengatakan ad-dinu usun, agama itu adalah pondasi, ya. Was-sultanu harisun, dan kekuasaan itu adalah penjaga. Famala ussalahu famahdumun. Segala sesuatu yang tidak ada pondasinya maka dia akan hancur. Wamala harisalahu fadai'un. Maka segala sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan hilang. Seperti hari ini, ya, kita nggak punya penjaga, ya, maka agama kita lenyap. Ya, orang bisa kemudian menghina agama kita dengan bebasnya. Kenapa? Penjaganya tidak ada, sultannya tidak ada. Begitu juga sultan ketika kemudian tidak ditopang oleh agama, maka dia akan hancur. Nah, sebagaimana yang kita lihat hari ini, ya, kekuasaan itu hancur dari aspek politiknya, hancur dari aspek ekonominya, hancur dari aspek sosialnya, dan seterusnya. Jadi satu sisi kita harus membela agama kita ketika melihat kemungkaran semacam ini. Yang kedua adalah kita punya proyek panjang ini, yaitu proyek untuk membangun kembali peradaban Islam. Islam jangan sampai hanya dilihat dari sisi aspek ritualnya saja, tapi harus dilihat secara kafah, ya, secara menyeluruh, aspek ekonominya, aspek politiknya, dan itu mesti ada satu institusi yang akan menjaga itu semua, menerapkan itu semua. Nah, itu yang harus difikirkan oleh kaum muslimin, dan itu harus menjadi proyek jangka panjang mereka. Gitu. Ya, berarti kaum muslimin ini harus punya proyek besar untuk menghadirkan salvation itu, Ustadz Gus. Menghadirkan penyelamat itu, ya. Betul. Baik, ini ada yang berinteraksi dengan kita, Ustadz Kusnadi. Ini tampaknya lebih bertanya ke ini, ya, ke proses kreatif dari buku Salvation ini. Yang pertama, apa tipsnya untuk menulis tema-tema berat? Karena yang Ustadz Kusnadi tulis di Salvation ini termasuk yang berat, ya, bahas tentang pemikiran. Apa tipsnya menulis tema-tema yang berat dan butuh mikir, tapi bisa disajikan dalam bentuk yang ringan, Ustadz Kusnadi? Yang jelas pertama harus punya kerangka, ya. Kita harus pertama ide besar, ya. Jelas itu ide besar. Kita mau nulis tentang apa? Apa yang mau kita angkat? Nah, dari ide besar atau tema besar itu, ya, kita buat kerangkanya. Nah, dari kerangka itu kan alur berpikir, ya. Alur berpikir bahwa ini harus dimulai dari sini pembahasannya. Nah, kemudian apa saja yang dibahas, nanti kesimpulannya apa, dan seterusnya. Tinggal nanti kita mencari referensi. Tentu menulis tema-tema yang mungkin dianggap berat itu kan itu harus menuntut kita banyak membaca sebenarnya. Ya, harus banyak membaca. Kita menulis itu sesuai dengan apa yang selama ini kita baca. Kita suka membaca buku-buku dengan tema-tema pemikiran. Ya, pasti kita akan tergerak untuk menulis dalam tema-tema itu. Nah, ada misalnya kawan-kawan yang dia lebih suka dengan tema-tema seputar remaja. Nah, dia lebih banyak mengkonsumsi buku-buku seputar itu. Pasti dia yang akan menggerakkan dia untuk menuliskan tema seputar itu adalah bacaan-bacaan dia selama ini. Nah, jadi
Saya rasa kawan-kawan kalau misalnya terbiasa atau senang membaca buku-buku pemikiran itu nggak akan sulit untuk menuliskan idenya itu ya. Dan harus punya kebiasaan menulis ya, harus ya dilatih begitu ya. Saya kira Berarti begitu ya. kualitas tulisan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas bacaan. Ya, benar. Ya, Kalau yang bacaannya pemikiran, pasti tulisannya sekitar-sekitar ya itu. nggak jauh dari itu. Ya, nggak jauh dari itu. Dan itu akan lebih, kalau dia sudah cinta ya, nggak hanya hobi ya, tapi sudah cinta dengan bacaan-bacaan semacam itu malah lebih mudah lagi. Ya, saya rasa akan lebih mudah lagi. Jadi sebenarnya kita menulis ya sesuai dengan passion kita lah, sesuai dengan ya hobi kita ya. Kita membaca lebih banyak, membaca buku-buku apa ya pastinya menulis dalam tema-tema itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita nggak hobi membaca buku-buku pemikiran, kemudian tiba-tiba punya ide mau nulis tema-tema tentang itu ya pasti berat ya, berat. Akan kesulitan nanti. Dan menurut saya Ustadz Kusnadi ini mengambil langkah berani, karena ini kan Salvation ini bukunya untuk kalangan muda ya, tapi mengambil tema pemikiran. Kasih bocoran dong Ustadz Kus, daya serap pasarnya gimana sih sama Salvation? Ini yang tahu ini penerbitnya ya. Mas Azam ini nggak ikut ya. Penerbitnya nggak hadir. Penerbitnya nggak hadir. Dulu kan terbitnya 2013 dan beberapa kali sudah kita bedah ya, meskipun hanya di sekitar Malang saja ya. Belum pernah kayaknya. Oh, sudah pernah di Kendari. Sudah pernah di Kendari. Di Kendari sudah pernah, di Malang ya. Dan saya rasa mungkin karena temanya tidak ini ya, jadi mungkin tidak tidak selaris bukunya Kang Adi Wijaya. Kang Adi Wijaya ini penulis buku bestseller ya. Ini yang produktif. Sebenarnya tadi pertanyaan bagaimana tips menulis tema-tema berat itu, nah itu sebenarnya pertanyaannya ke Kang Adi Wijaya. Ini yang lebih produktif ya. Antum sudah berapa bukunya? Kayaknya 10 ya? Baru 8. Oh, 8 ya. Iya. Ya, jadi memang ini tantangan, tapi saya ini Ustadz, saya itu percaya setiap buku itu pasti ada pasarnya. Maksudnya setiap buku itu pasti ada pembacanya. Seremeh apapun buku itu pasti ada pembacanya, dan seberat apapun buku itu pasti ada pembacanya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir untuk untuk konsisten terus menulis, karena apapun yang kita tulis insya Allah pasti ada pembacanya. Nah, yang membedakan banyak sama sedikitnya. Ada yang daya serap pasarnya bagus, ada yang bagus karena banyak ya. Ada ya, pokoknya saya yakin tulisan apapun kita insya Allah tetap ada yang akan membaca tulisan kita ya. Baik teman-teman, kita masih punya beberapa menit ke depan. Silakan untuk teman-teman semua yang mau berinteraksi dengan kami, yang baru bergabung ya, yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Kusnadi, boleh ya, bisa langsung berdialog. Raise hand, kemudian on mic, atau yang ingin berinteraksi lewat chat juga silahkan silakan pertanyaannya dilayangkan, silakan diketik lewat chat. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama kita akan bahas bersama pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi kita buka peluang selebar-lebarnya kepada teman-teman, manfaatkan beberapa menit terakhir ini yang ingin lebih mengambil ilmu dari Ustadz Kusnadi. Katanya ilmu itu salah satu cara membukanya adalah dengan bertanya. Nah, ini kebetulan tadi ada teman kita Ito ya yang bertanya, akhirnya terbuka nih ilmunya Ustadz Kusnadi tentang bagaimana membuat tulisan yang berat itu bisa menjadi lebih ringan untuk dibaca dan akrab atau bisa diserap bahkan oleh anak-anak muda sekarang yang mungkin diajak mikir saja itu agak sulit. Baik ya teman-teman semua, silakan yang mau berinteraksi dengan kami buka kesempatan. Oke, baik
Ustadz Kusnadi, tadi kita sudah bahas tentang Al-Quran ya, bagaimana Al-Quran itu memang menjadi jati diri seorang Muslim dan begitu berharganya Al-Quran itu di hadapan kaum Muslimin. Yang saya pengen tahu, kita masuk ke buku Salvation lagi, kira-kira nih Ustadz Kusnadi, andai kata Salvation ini dan insya Allah Salvation ini punya adik dalam tanda kutip ya, maksudnya buku Ustadz Kus selanjutnya ke depan, mau bahas apa ini Ustadz Kus? Ya, mungkin bocoran sedikit ya. Ya, Ya, ini sebenarnya ini spoiler nih khusus ya untuk peserta kita malam ini nih, Ustadz Kus. Dia lebih untuk yang kedua, insya Allah lebih banyak mengupas berkaitan dengan apa namanya, bagaimana menjadikan Nabi itu sebagai ittiba, ya. Ittiba kepada Nabi itu seperti apa bentuknya. Jadi lebih banyak nanti bicara tentang hal-hal yang apa yang mesti diikuti dari kaulnya Nabi, afalnya Nabi, bagaimana cara mengikutinya, ya. Sampai kemudian pada perkara-perkara bagaimana mengetahui kalau kemudian terjadi pertentangan ya antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi. Jadi kalau di Salvation ini bagian yang kedua, di bab kedua itu kita membahas tentang Al-Quran. Nah, ini kita lebih banyak mengupas tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu bagaimana kemudian kaum muslimin itu dia harus ittibanya kepada Nabi itu harus benar ya, harus benar. Jadi ngikut Nabi itu harus benar. Ya, itu caranya bagaimana ya? Karena ada orang yang dia tidak mau ikut Nabi tapi lebih senang dengan ikut dengan tokoh-tokoh dari Barat. Atau ada orang yang mengaku ikut Nabi tetapi caranya tidak benar. Nah, di situ kita berusaha untuk kemudian menjawab hal-hal yang semacam itu. Gitu. Jadi spoiler untuk teman-teman semua ya, insya Allah kita doakan semoga Ustadz Kusnadi diberikan kemudahan akan muncul buku kembali yang akan membahas tentang Rasulullah. Genrenya apa sudah naik level ini Ustadz Kusnadi? Apakah masih pembacanya masih genre anak-anak muda atau mungkin sudah naik level? Sudah tidak main di anak muda lagi? Kayaknya tergantung usia ya, faktor usia ya. Karena sudah nggak muda lagi, jadi levelnya naik sedikit ya. Jadi kalau semakin senior berarti level pembacanya juga semakin senior ya? Iya. Baik, Ustadz Kusnadi, kita sudah sampai di penghujung jumpa kita di Ngebuku 02 ini. Dan untuk detik-detik terakhir kebersamaan kita, mungkin ada closing statement Ustadz Kusnadi yang bisa peserta bawa pulang sebagai oleh-olehnya. Silakan, Ustadz. Baik. Apa yang kami tulis di dalam buku ini, di dalam buku Salvation ini, kita hendak menggambarkan ya bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam itu sendiri ya, yang selama ini sering disalahpahami ya, baik oleh Muslim itu sendiri ataupun oleh non Muslim ya. Dulu sebelum buku ini saya tulis, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan oleh kawan-kawan dari non-Muslim ya. Apakah kalau Islam itu tegak, itu kami akan dipaksa untuk masuk Islam? Apakah kami akan dipaksa untuk masuk Islam? Apakah nanti kalau tidak masuk Islam maka akan dapat hukuman segala macam? Nah, pertanyaan itu saya coba tulis di bagian terakhir. Di bagian terakhir ini bicara tentang aslim taslam. Aslim taslam itu itu ungkapan ya, redaksi dari hadis Nabi ketika Nabi itu menulis surat ke para raja-raja, termasuk ke Muqawqis, ke Kaisar ya, untuk mengajak mereka masuk Islam. Aslim taslam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan ajakan Rasulullah SAW itu bukan bermakna bahwasanya Rasul memaksa mereka. Ya. Jadi ini bentuk dakwah, ya, bentuk dakwah kepada non-Muslim. Dan mengajak orang untuk masuk Islam itu juga bukan bentuk intoleran. Ya.
Karena setiap orang itu kan dia berhak untuk menyampaikan ya, mengajak orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini. Nah, itu bukan perkara intoleran. Nah, ini kadang-kadang yang salah dipahami oleh non-muslim ya, ketika kita mengajak mereka untuk masuk Islam, ketika kita mendakwahkan konsep Islam ya dalam mengatur kehidupan itu seperti apa, itu dianggap sebagai intoleran. Ya. Padahal tidak, kita sedang memberikan solusi kepada mereka ya. Kita sedang menawarkan jalan keselamatan kepada mereka. Ya, yang intoleran itu adalah adanya pemaksaan. Ya. Ketika orang itu tidak menerima, kemudian kita memaksa ya secara fisik, nah itu bentuk intoleran. Ya. Apalagi ada sebagian orang yang mereka masih tidak percaya kalau kemudian Islam itu mengatur banyak aspek di dalam kehidupan kita ya. Setelah dulu ini sebelum buku ini ditulis, kita sempat ketemu dengan kawan-kawan komunitas dari agama Nasrani di salah satu kampus di Malang. Itu mereka setelah kita jelaskan bahwa Islam itu mengatur aspek ekonomi, saat itu kalau nggak salah dulu masih merespon krisis global ya, krisis global di tahun 2000 berapa itu 2008 ya kalau nggak salah. Itu ada ketika mereka mendengar ya apa yang kita sampaikan, saat itu mahasiswa semua. Kita sampaikan bahwasanya Islam itu punya seperangkat konsep ya untuk mengatur kehidupan ini termasuk ekonomi. Mereka itu sampai mengeluarkan statement begini, kalau Islamnya seperti ini, kami terima. Gitu. Kami mau diatur dengan konsep semacam ini. Ya artinya mereka menerima secara legowo ya. Kalau konsepnya semacam ini kami terima. Cuman satu orang ya dari sekian, kalau nggak salah dulu 30 orang ya. Kawan-kawan itu yang kumpul 30 orang. Cuman satu orang dari 30 orang itu yang menolak. Yang semuanya itu menerima. Jadi kalau konsepnya semacam ini kami terima. Nah, dari situ kita ngambil kesimpulan bahwa penolakan saudara-saudara kita ya dari kalangan non-muslim itu terhadap Islam ya, munculnya apalagi ditambah dengan narasi Islamofobia itu karena kekurangan informasi. Ya, karena kita tidak pernah menyampaikan Islam itu seperti apa. Dan kita terlalu takut gitu kan kalau kemudian kita menyampaikan Islam ini atau mengajak mereka untuk masuk Islam itu dianggap sebagai tindakan intoleran dan seterusnya. Padahal itulah yang dibutuhkan. Itulah misi Nabi SAW ketika mengirim surat Aslim Taslam. Ketika masuk melakukan penaklukan kan ke wilayah Persia misalnya, kemudian ke wilayah Romawi dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengenalkan Islam. Sehingga ketika mereka melihat Islam diterapkan, mampu menciptakan keadilan, kemakmuran, itu mereka dengan sadar akan masuk Islam dengan sendirinya. Nah, itulah yang berusaha untuk kita sampaikan ya melalui buku ini agar mereka itu mau menerima Islam, ya melihat Islam lebih objektif ya. Minimal mereka tidak menjadi korban daripada narasi Islamofobia itu. Nah itu jadi mudah-mudahan ini bagian daripada upaya kita ya untuk terus mendakwahkan Islam ini sehingga agama ini semakin dikenal oleh banyak orang dan ini semakin mempercepat kita untuk mengembalikan apa yang telah hilang daripada kehidupan kaum muslimin yaitu peradaban Islam itu sendiri. Ya barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih untuk Kang Adi Wijaya ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih banyak kepada Ustadz Kusnadi yang telah membersamai kita kurang lebih 1 jam lebih ya teman-teman semua, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari beliau, terutama dari buku beliau yaitu buku Salvation. Meskipun kita terpisah jarak. Tadi saya lupa nanya Ustadz Kusnadi. Ustadz online-nya dari mana nih? Ini dari Aceh Barat. Wah, luar biasa. Dari Aceh Barat, saya ada di Makassar, teman-teman yang lain ada berbagai macam daerah, tadi ada di Medan dan sebagainya ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa belajar bersama lewat Ngebuku edisi 02 yang diadakan oleh teman-teman dari Kerangka Network, dan kita semua memiliki kewajiban untuk menjadi salvation, untuk menjadi penyelamat. Karena yakinlah teman-teman bahwa hanya Islamlah yang akan menjadi penyelamat untuk dunia ini. Karena Islam membawa konsep rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam. Dan itu menjadi amanah buat kita untuk menjadi salvation ya, untuk menjadi penyelamat bagi semesta alam, dan insya Allah itu bisa. Kita punya pedoman yaitu Al-Quran, kita punya sosok terbaik yang
menjadi kewajiban kita untuk mencontohi beliau, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini menjadi tugas buat kita. Mudah-mudahan kita bisa tampil menjadi umat yang memberikan keselamatan untuk seluruh alam dengan Islam yang kita punya tentunya. Dan insya Allah ini spoiler lagi ya, Ngebuku edisi 03 mudah-mudahan bisa kita hadirkan kembali. Kalau tidak ada halangan di hari Ahad sore, kita ketemu lagi di Ngebuku edisi 03. Buku apa yang mau kita bahas? Tunggu tanggal mainnya di hari Ahad sore nanti. Terima kasih untuk semua peserta, untuk semua teman-teman yang telah berinteraksi dengan kami. Jangan bosan-bosan untuk ngikut acara Ngebuku di edisi selanjutnya. Saya Adi Wijaya, mohon pamit dari hadapan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Kusnadi. Sampai jumpa lagi. Ya, saya pamit dulu ya. Oke, ya. Terima kasih, Ustaz.